Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karramal insana bil aqli wal bayan wa faddalahu bidzalika ala sairil hayawan. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul mannan وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المفضل على جميع الإنسان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهج القويم والصراط المستقيم. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya sekedar diucapkan oleh lisan, bukan hanya sekedar dilihat dalam tulisan, bukan hanya sekedar saat kita berada di masjid atau tempat ibadah, tapi dimanapun, kapanpun, bahkan dalam keadaan apapun, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang dibuktikan dengan amal perbuatan, bukan hanya sekedar pengakuan. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, siang hari ini kita berada di Jumat pertama pada bulan Syawal 1446 Hijriah, tepatnya pada tanggal 5 Syawal. Itu artinya baru beberapa hari yang lalu kita telah menyelesaikan ibadah Ramadan kita sebulan penuh. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menerima seluruh amal ibadah Ramadan kita, menjadikan setiap tahunnya kebaikan untuk kita. Minal aidin wal faizin. Semoga kita dijadikan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang menang. Kenapa disebut kembali? Paling tidak dimaksudkan kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian dan kebersihan. Karena orang-orang yang menjalani Ramadan dengan berbagai macam ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, baik di siang hari ataupun di malam harinya, dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Maka kita berharap saat kita bertemu dengan 1 Syawal, atau tepatnya saat ini tanggal 5 Syawal, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat ini mudah-mudahan kita layaknya seorang bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Begitu pula kenapa kemudian kita berharap menjadi orang-orang yang menang. Ya, karena sebulan penuh kita mampu dan berhasil menahan hawa nafsu kita, menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita melakukan ibadah puasa di siang hari Ramadan. Faktanya saat siang hari Ramadan, saat kita puasa, maka kita tidak makan, tidak minum, padahal barangkali banyak makanan minuman di rumah kita yang halal. Siang hari Ramadan kita tidak menyentuh istri kita, padahal istri kita tersebut kita nikahi dengan akad yang sah, halal, tapi faktanya itu semua kita mampu menahan karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kita berharap saat kita memasuki bulan Syawal, kita berharap menjadi orang-orang yang menang, paling tidak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin,
jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara bulan Syawal, paling tidak kata para ulama setidaknya ada 3 definisi dari kata Syawal yang saat ini kita berada di bulan Syawal ini. Apa saja 3 definisi tersebut? Yang pertama, Syawal mempunyai makna irtafa'a, meningkat atau ada peningkatan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah orang-orang yang hidup di bulan Syawal maka sangat diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia melalui ibadah Ramadan, setelah dia melalui madrasah Ramadan, setelah dia melalui pendidikan Ramadan, saat dia bertemu dengan Syawal maka sangat diharapkan banyak peningkatan dalam hidupnya. Apa yang meningkat? Paling tidak yang pertama, meningkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tambah yakin kepada Allah, dia tambah taat kepada Allah, dia tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, meningkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama Ramadan alhamdulillah kita melakukan puasa di siang harinya, barangkali banyak di antara kita melakukan tadarus, malam harinya kita melakukan qiyamul lail dalam bentuk sholat tarawih, witir dan lain sebagainya, maka diharapkan masuk bulan Syawal itu semua tetap kita pertahankan, bahkan kalau perlu ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, tambah atau meningkat amal solehnya. Meningkat amal solehnya, bahkan mungkin dia menjadi lebih bermanfaat kehidupannya bagi orang lain. Dan yang tidak kalah pentingnya, meningkat atau tambah indah akhlaknya. Barangkali yang sebelumnya pemarah jadi pemurah, yang sebelumnya pemukul jadi perangkul, yang sebelumnya pengejek jadi pengajak, yang sebelumnya pendengki menjadi pemaaf. Inilah hadirin, kalau kemudian ada di antara kita peningkatan-peningkatan ini, maka bisa dipastikan Ramadan sebulan penuh yang kita lalui kemarin, maka berhasil kita jalani. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf jika kita ingin melihat keberhasilan Ramadan seseorang, jangan hanya kita melihat kehidupan saat Ramadannya, tapi justru lihatlah kehidupan saat Syawal atau kehidupan setelah Ramadan. Banyak orang yang bisa melakukan tadarus di siang-siang dan malam hari Ramadan. Banyak orang yang dapat melakukan puasa di bulan Ramadan. Banyak orang yang bisa melakukan berbagi sedekah, tahajud di malam-malam hari Ramadan. Tapi tidak banyak orang yang bisa melanjutkan itu semua di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Oleh karenanya, indikasi keberhasilan, kesuksesan seseorang saat bulan Ramadan, maka lihatlah kehidupan pasca Ramadan. Bukan malah justru kita berlomba-lomba menumpuk amal ibadah hanya di Ramadan, sementara keluar dari Ramadan semua itu seakan-akan tidak tersisa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu makna atau definisi yang kedua dari bulan Syawal yaitu ibtidaul khair, memulai sesuatu yang baik. Maksudnya adalah bulan Syawal ini, kata banyak ulama, menjadi waktu terbaik untuk memulai sesuatu yang baik. Barangkali ada di antara kita dalam rumah tangganya selama ini merasa kurang harmonis kehidupannya, maka bulan Syawal lah waktu terbaik untuk memulai kebaikan tersebut, mendamaikan, membuat harmonis kehidupan rumah tangga. Atau barangkali kita ingin memanage, mengatur ulang kehidupan bisnis atau keadaan perusahaan kita, maka bulan Syawal lah kata para ulama waktu terbaik untuk memulai itu semua. Atau mungkin barangkali ada di antara kita yang selama ini masih jauh dari masjid, maka bulan Syawal waktu terbaik untuk memulai itu semua, sehingga kita bisa membiasakan diri setiap 5 waktu paling tidak untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu definisi yang ketiga dari bulan Syawal atau kata Syawal yaitu istimrar, melanjutkan. Maksudnya apa? Melanjutkan kebaikan yang pernah kita lakukan selama Ramadan. Kalau selama Ramadan kita diwajibkan puasa sebulan penuh, maka lanjutkan di bulan Syawal. Masih ada puasa sunnah 6 hari.
Meskipun bisa kita lakukan secara berturut-turut ataupun tidak berturut-turut, yang penting masih di bulan Syawal, maka itu bagian dari indikasi kesuksesan Ramadan saat seseorang bisa melakukan puasa sunnah di bulan Syawal. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketiga definisi ini bisa kita rangkum dalam satu kata, yaitu istiqamah. Istiqamah, melakukan apapun kebaikan di bulan Ramadan kemudian kita tetap lakukan, bahkan tingkatkan di luar Ramadan, maka itu bagian yang paling sulit, karena justru indikasi kesuksesan, indikasi kebahagiaan seseorang saat Ramadan bukan terletak pada Ramadan, tapi terletak pada kehidupan setelah Ramadan. Hadirin, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran di mana Allah memerintahkan kita untuk istiqomah menjaga amal ibadah kita, sekecil apapun bahkan bentuknya. Di antaranya dalam surat Hud ayat 112, ketika Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Istiqomahlah kalian menjalankan berbagai macam bentuk ibadah apapun bentuknya, sekecil dan sebesar apapun. Lalu pertanyaan mendasarnya bagi kita, bagaimana cara kita istiqomah? Subhanallah, dalam ayat tadi seakan-akan kelanjutan ayat tersebut memberitahu kita bagaimana cara kita istiqomah. Dalam ayat tersebut surat Hud ayat 112, paling tidak Allah memberitahu kita dua cara agar supaya kita bisa istiqomah menjaga amal ibadah kita sampai akhir hayat kita. Yang pertama, wa man taba ma'aka, maksudnya kalau kau sudah berusaha memulai kebaikan, memulai amal ibadah apapun bentuknya, maka jangan biarkan itu semua berjalan sendirian. Cari orang-orang yang satu frekuensi dengan kita, cari lingkungan yang satu visi misi dengan kita, cari orang-orang yang mensupport diri kita. Bukankah saat Ramadan kemarin umumnya kita merasa ringan melakukan ibadah apapun bentuknya, puasanya kah, tadarusnya kah, sholat malamnya? Bukankah itu merasa ringan karena memang lingkungan yang sudah terbentuk? Dimanapun kita berada saat Ramadan, umumnya orang-orang sekitar kita melakukan hal yang sama. Itulah sebabnya kemudian kita melakukan Ramadan terasa ringan. Maka karena memang Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayatnya, asyaitonu ma'al wahid, setan lebih berpotensi menjebak manusia dalam keadaan sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, sementara terhadap orang yang sedang berdua, bertiga, bahkan lebih dari itu, maka setan akan semakin menjauh dan potensi untuk menggoda orang yang dalam keadaan banyak berjamaah maka akan semakin tertutup kecil. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka cara pertama agar kita istiqomah yaitu jangan pernah sendirian, tapi cari orang-orang yang satu frekuensi dengan kita, cari lingkungan masyarakat, keadaan yang betul-betul satu visi misi dengan kita, sehingga dengan demikian saat ada potensi kita tergelincir kembali, kita harapkan orang-orang yang satu frekuensi di sekitar kita itu mengingatkan kita dengan senang hati. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu cara yang kedua masih dalam ayat yang sama, wala tatghaw, jangan berlebihan dalam beribadah. Saya rasa jangankan berkaitan dengan ibadah, untuk hal-hal yang sifatnya duniawi yang menjadi kebutuhan pokok kita, katakanlah makan, minum, saya rasa selapar-laparnya kita barangkali hanya 2 piring yang mampu kita masukkan dalam perut kita. Begitu pula dengan ibadah atau hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, jangan berlebihan dalam beribadah. Di zaman Rasulullah, satu kali ada 3 orang sahabat Nabi yang begitu penasaran dengan kualitas ibadahnya Rasul, sehingga mereka sepakat untuk mendatangi rumah Rasulullah. Subhanallah, saat mereka sudah datang di hadapan rumah Nabi, saat mereka mengetuk pintu rumah Nabi, ternyata yang keluar adalah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka ditanyakanlah bagaimana tentang ibadahnya Nabi, kualitas dan kuantitasnya. Maka dengan senang hati Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa ibadahnya Rasul begini dan seterusnya. Subhanallah, selesai diceritakan, 3 orang ini kemudian mengatakan, aina nahnu min Rasulillah. Rasanya begitu jauh jarak kualitas ibadah kita dengan Rasulullah, sehingga ketiganya sepakat berazam. Orang yang pertama berazam, aqumul lail wala anam. Mulai malam ini aku akan sholat tahajud, sholat malam, dan tidak akan tidur sepanjang malam. Sementara orang yang kedua
asumu wala uftir, aku akan puasa sunnah setiap harinya dan tidak akan berbuka. Dan orang yang ketiga, wala atazawwajun nisa, aku tidak akan menikahi seorang wanita. Subhanallah hadirin, selesai ketiganya mengucapkan azam masing-masing, tiba-tiba Rasulullah keluar dari dalam rumah beliau kemudian mengatakan, antumul ladzi qalu kadza wa kadza, apakah kalian yang mengatakan begini, begini dan begini? Betul ya Rasulullah. I'lam, kata Rasul, ketahuilah, anni atqakum wa akhsyakum lillah, ketahuilah aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Di antara kalian akulah orang yang paling khusyuk dan paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktanya aqumul lail wa anam. Faktanya setiap malam aku selalu sholat tahajud, tapi tetap aku tidur untuk memenuhi hak dari tubuh dan mata ini. Sementara orang yang kedua pun demikian, seolah-olah batal seketika ketika Rasul mengatakan asumu wa uftir. Kadang aku puasa sunnah, di lain waktu aku tidak puasa sunnah. Dan faktanya Rasulullah memiliki bukan hanya seorang istri, tapi lebih dari satu orang istri. Artinya apa? Azam dari ketiga orang ini otomatis batal ketika kemudian ada potensi menzolimi, membahayakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, cara yang kedua agar kita bisa istiqomah menjalani aktivitas ibadah kita sampai akhir hayat kita, yaitu jangan berlebihan dalam beribadah. Bukankah satu hari Rasulullah pernah masuk atau pernah khutbah di siang hari, ketika umumnya para sahabat Nabi berada di dalam masjid. Di tengah-tengah khutbahnya Rasulullah melihat seorang pemuda berada di luar masjid di bawah terik sinar matahari. Tiba-tiba di tengah-tengah khutbahnya, karena melihat seorang yang berada di bawah terik sinar matahari, kemudian Rasulullah mengatakan, man huwa, siapa orang itu? Maka sahabat Nabi yang mendengarkan pertanyaan Rasulullah kemudian mengatakan, annahu Abu Israil ya Rasul. Orang itu namanya Abu Israil. Nadhara ayyakuma fi syams wa huwa yasum wa la yastadhil wa la yatakallam. Orang itu namanya Abu Israil. Dia bernazar dalam keadaan puasa akan berdiri di bawah terik sinar matahari, tidak akan berteduh dan tidak akan berbicara kepada satu orang pun. Subhanallah, mendengarkan jawaban Rasulullah, maka Rasulullah dengan spontan mengatakan, murruhu, perintahkan pada orang tersebut, falyastazil wal yatakallam wal yutimma shaumah. Perintahkan kepada orang tersebut, hendaknya segera dia berteduh, hendaknya segera dia berbicara kepada orang lain, dan silahkan tuntaskan puasanya hingga maghrib. Dari riwayat singkat ini ingin memberikan pelajaran kepada kita, ketika nazar yang terucap kemudian berpotensi menzalimi diri sendiri, membahayakan diri sendiri, maka otomatis nazar tersebut pun batal seketika. Oleh karenanya, cara yang kedua dalam surat Hud ayat 112 Allah mengatakan, wala tatghaw, jangan berlebihan dalam beribadah. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mendapatkan istiqomah dalam menjaga amal ibadah kita. Karena cara yang pertama, jangan pernah sendirian dalam melakukannya, dan yang kedua, jangan pernah berlebihan dalam beribadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Alhamdulillahi fi kulli halin wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wassiratil mustaqim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha wa sari'u ila maghfiratihi wa ridwanihi wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadiman. Faqala Allah ta'ala
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin syafi'ir rahmah wa 'ala alihi wa ashabihi wa immatil ummah. Warḍallahumma 'an arba'ati khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat iqdi hajatana ya Allah ya Rahman ya Rahim iqdi hajatana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Rafah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan wa zaman. Allahumma aslih ikhwanana, Allahumma aslih ikhwanana, Allahumma aslih ikhwanana al-muslimina khususan fi Indonesia. Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal fahsya wal munkar wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan fi baladina hadha khassah wa fi buldanil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.